Bab 861. Saat melihat ke dalam gua, satu-satunya yang akan terlihat hanyalah kegelapan pekat. Namun, hal itu tidak berlaku untuk Xiang Shaoyun. Dengan penglihatannya yang mampu menembus kegelapan, ia dapat melihat betapa menakutkannya bagian dalam gua hanya dengan sekali pandang. Selain hantu naga dan Phoenix yang memancarkan energi yang melimpah, terdapat lebih dari 100 boneka Raja Iblis. Mereka adalah penjaga terakhir jurang tersebut. Di belakang mereka tersembunyi harta karun yang tak terhitung jumlahnya, seperti air mata air tingkat suci, peralatan suci, dan buku panduan teknik. Xiang Shaoyun melihat semuanya, dan matanya menyala-nyala karena hasrat. Dia yakin setiap benda itu sangat berharga, nilainya lebih dari 100 kali lipat harta karun apapun yang dapat ditemukan dari prasasti batu di seluruh medan perang. Namun, kekuatan adalah hal terpenting untuk mendapatkannya. Tidak banyak murid yang mampu bertahan dari serangan para penjaga. Bahkan jika lebih banyak murid datang, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan dalam menghadapi pertahanan yang begitu menakutkan adalah mundur. Tuan Agung, mari kita bekerja sama dan masuk ke dalam, suara Han Chen Fei menggema. Xiang Shaoyun tahu sekarang bukan waktunya untuk bersikap picik, jadi dia mengangguk dan masuk bersamanya. Di dalam gua, hantu naga dan Phoenix adalah yang terkuat. Mereka meraung tanpa henti, mengirimkan gelombang serangan energi ke arah para penyusup. Serangan energi itu sekuat serangan para penguasa tingkat akhir. Untungnya bagi para murid, hantu naga dan Phoenix adalah garis pertahanan terakhir dan tidak menyerang dengan frekuensi tinggi. Boneka Raja Iblis adalah kekuatan pertahanan utama. Boneka-boneka iblis itu terdiri dari berbagai macam iblis, seperti kera iblis raksasa, yaksa bermata 3, dan tikus iblis bersayap 4. Semuanya menyerang para murid yang mengganggu. Xiang Shaoyun dan Han Chen Fei disambut dengan penuh gairah begitu mereka melangkah masuk ke dalam gua. Tinju besar seekor kera iblis mengarah ke kepala Xiang Shaoyun, dan seekor yaksa bermata 3 menerkam Han Chen Fei. Mereka tidak boleh menahan diri karena mereka menghadapi Raja Iblis yang benar-benar menekan mereka dalam hal kultivasi. Tanpa memberikan seluruh kemampuan mereka, mereka tidak akan mampu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seperti lendir, Xiang Shaoyun meluncur melewati kepalan tangan dan melesat pergi tanpa berusaha membantu Han Chen Fei. Gua itu dipenuhi harta karun. Kemanapun seseorang melangkah, ia akan disambut dengan sesuatu yang berharga. Namun, tampaknya kotak-kotak giok di tengah gua adalah yang paling berharga. Itu juga tempat yang ingin dituju Xiang Shaoyun, tetapi dia mengubah arah setelah sedikit ragu. Dia tidak cukup sombong untuk percaya bahwa dia bisa menghadapi hantu naga dan Phoenix sendirian. Dia bergerak dengan cepat, meninggalkan bayangan di belakangnya saat melewati banyak penguasa iblis. Ketika Akademi membangun gua ini, mereka tentu saja mempertimbangkan bahwa akan ada kandidat yang ahli dalam kecepatan. Karena itu, boneka burung iblis petir juga dipasang di gua untuk menghadapi para pelari cepat. Burung iblis petir itu sangat cepat, dengan paruh dan cakar yang setajam senjata paling tajam. Begitu ditusuk atau dicakar, pasti akan terluka, bahkan mungkin mati. Saat itu, seekor burung iblis petir telah tiba di atas Xiang Shaoyun, dan mencakarnya dengan cakar tajamnya yang menakutkan. Xiang Shaoyun bereaksi dengan gesit dan menghindar ke samping. Seekor Raja Iblis lain menerkamnya, memaksanya berguling di tanah untuk menghindari serangan dengan cara yang sangat tidak anggun. Tentu saja, Raja Iblis tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Ia menyerang dengan rentetan serangan ganas. Xiang Shaoyun menyadari bahwa cara terbaik untuk menghadapi Raja Iblis ini adalah dengan membunuhnya. Pedang sucinya jelas mampu melakukan itu, tetapi ada lebih dari satu Raja Iblis. Setelah membunuh satu, yang lain akan menggantikannya. Membunuh mereka hanya akan memperlambatnya ketika dia mencoba mengumpulkan harta karun, sehingga murid-murid lain dapat mencuri darinya. Oleh karena itu, dia terus maju tanpa henti meskipun sibuk menghindari serangan yang datang. Namun, burung iblis petir itu tetap dekat dengannya, memaksanya untuk akhirnya menyerang dengan pedangnya setelah menghadapi serangan yang tidak bisa dia hindari tepat waktu. Sayangnya, reaksinya terlalu lambat. Cakar-cakar itu menghantam dadanya, merobek pakaiannya dan membuatnya terlempar. Untungnya, dia sudah siap karena mengenakan armor suci bercahaya. Seolah-olah dia tidak takut berita tentang kepemilikannya atas perlengkapan suci akan bocor. Namun, orang tidak bisa menyalahkannya untuk itu. Harta karun Akademi jelas tidak bisa didapatkan semudah itu. Kekuatannya terbatas, dan dia tidak punya pilihan selain menunjukkan beberapa kartu andalannya. Lagi pula, dia bukan satu-satunya yang memiliki kartu andalan yang ampuh. Begitu Xiang Shaoyun mendarat di tanah, dia mengayunkan pedang suci bercahayanya dan melemparkan seorang Raja Iblis hingga terpental. Sayangnya, dia masih seorang kaisar. Bahkan dengan senjata suci di tangan, dia tidak mampu menunjukkan kekuatan sebenarnya dari senjata itu. Satu-satunya yang dilakukan tebasannya hanyalah meninggalkan bekas luka pada Raja Iblis. Dia tidak mampu menghancurkan boneka-boneka itu sepenuhnya, sehingga mereka terus menyerang.
Menghadapi serangan balik mereka, Xiang Shaoyun dengan cepat menghindar karena panik. Bergerak dengan kecepatan maksimal yang mampu ia lakukan, ia menyerang burung iblis petir yang datang. Akan kucabik-cabik kau, burung sialan. Xiang Shaoyun meraung sambil mengumpulkan energi cahayanya ke dalam pedang suci bercahaya sebelum mengayunkannya ke arah burung iblis petir. Bang! Pedang mengerikan itu menebas udara dan membelah burung itu menjadi dua. Itu adalah serangan bertenaga penuh, sama sekali berbeda dengan ayunan santainya sebelumnya. Setelah menghancurkan burung iblis petir, dia menggunakan 9 langkah neter milik Overlord dan melanjutkan serangannya. Akhirnya, setelah menghindari beberapa pengepungan, dia tiba di depan sebuah kotak besi. Dia dengan cepat mengambilnya. Akhirnya, aku mendapatkan sesuatu, seru Xiang Shaoyun dengan gembira. Saat ia menyimpan koper itu, seorang Raja Iblis muncul dari belakangnya. Dengan indera yang tajam, ia menghindari serangan itu dan melesat ke arah lain. Ada banyak harta karun di dalam gua, dan ia tidak keberatan mengumpulkan sebanyak mungkin. Adapun apakah murid-murid lain bisa mendapatkan sesuatu, itu bukanlah pertimbangannya. Pada saat itu, Yu Kaidi, Ouyang Chuanqi, dan yang lainnya tiba satu persatu. Dengan mereka membagi perhatian para Raja Iblis, tekanan yang dihadapi yang lain pun berkurang. Suara ledakan yang dahsyat bergemuruh berulang kali di dalam gua. Suara-suara itu saja sudah terlalu berat untuk ditanggung oleh seorang kultivator biasa. Akhirnya, Pan Yun pun tiba. Dia dengan cepat mengejar sosok yang bersembunyi di sudut dan berteriak, lepaskan Lady Sura, atau tanggung akibatnya. Hehe, tentu, aku akan mengembalikannya, kata orang itu sambil tertawa menyeramkan saat ia melemparkan Lady Sura keluar sebelum menyerbu masuk ke dalam gua. Bab 862. Pertempuran di dalam gua sangat sengit, dengan serangan bertebaran di mana-mana. Kelengahan sesaat saja bisa menyebabkan seseorang terluka. Para murid di sini adalah elit dari Akademi Naga Phoenix. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur setara kaisar tingkat puncak, bahkan mungkin setara penguasa. Dengan senjata tingkat tinggi di tangan, mereka bertarung tanpa henti. Murid nomor 1 Akademi Naga Phoenix, Bai Li Yixiao, tampak dengan mudah bergerak di antara para Raja Iblis dengan pedang di tangannya. Sosoknya melayang-layang, dan seolah-olah tak satu pun dari para Raja Iblis itu mampu melukainya. Para Raja Iblis ini, bagaimanapun juga, hanyalah boneka yang tidak mampu melepaskan kekuatan sejati seorang Raja Iblis. Karena itu, tidak mudah bagi mereka untuk melukai Bai Li Yixiao. Bai Li Yixiao sendiri memiliki kemampuan pedang yang sangat mengesankan, telah mencapai tahap kedua dari niat pedang, yaitu tahap pengendalian pedang. Dia dapat memanipulasi pedangnya seperti perpanjangan lengannya, melancarkan serangan demi serangan pada Raja Iblis yang mencoba menyerangnya, menyebabkan mereka berjatuhan di sekitarnya. Dia bahkan langsung menebas beberapa dari mereka menjadi berkeping-keping. Dia dengan cepat meraih pedang pertama yang ditemukannya di dalam gua. Bisa dikatakan bahwa dialah yang pertama di antara para murid yang hadir yang mendapatkan harta karun. Bahkan Xiang Shaoyun jauh lebih lambat darinya. Adapun Zhan Wushuang, dia adalah orang kedua yang mendapatkan harta karun tersebut. Zhan Wushuang dikenal sebagai Kaisar Tinju. Dengan tinjunya, dia bisa menghancurkan segalanya. Dia mengenakan sepasang sarung tangan luar biasa, yang memberinya kemampuan untuk menghadapi boneka Raja Iblis secara langsung tanpa terpaksa mundur. Dia seperti naga humanoid yang sangat dominan. Dengan tinjunya, dia menerobos masuk, dan mendapatkan air mata air tingkat suci. Lei Bao dari faksi lokal tidak kalah menarik perhatian dari mereka. Petir dahsyat menyembur dari tubuhnya tanpa henti, menghantam semua Raja Iblis yang menghalangi jalannya sebelum dia juga mendapatkan harta karun. Adapun Yu Xiang, dia berubah menjadi matahari yang menyala-nyala dan membakar segalanya dengan kobaran api yang dahsyat, menciptakan jalan di hadapannya. Dia merebut sebuah harta karun untuk dirinya sendiri. Huang Tianji juga dalam kondisi baik. Sebagai seorang pangeran, ia dilengkapi dengan senjata dan baju zirah yang sangat baik. Ditambah dengan aura perang kerajaannya, ia mampu memperoleh harta karun. Yang lain masih mengalami kesulitan melawan Raja Iblis. Misalnya, Wang Yufeng, Kaisar tingkat 7 yang terkenal karena kehebatan pertahanannya, telah terluka parah dan terpaksa mundur dari medan perang. Tidak ada yang mau repot-repot mencari 5 harta karun di tengah gua karena mereka tahu harus menghadapi hantu naga dan Phoenix untuk mendapatkannya. Kedua hantu itu sekuat penguasa tingkat akhir. Bahkan jika mereka hanya ada sebagai hantu, mereka bukanlah lawan yang bisa dikalahkan para murid ini sendirian. Para peserta yang datang terlambat, seperti Yu Kaidi, Ouyang Chuanqi, Xiao Xie, dan Ye Lin San, juga menunjukkan kekuatan penuh mereka saat memperebutkan harta karun yang tersisa. Saat itu, Xiang Shaoyun telah mencapai harta karun kedua yang diincarnya. Namun tepat saat ia hendak mengambilnya, seseorang datang untuk memperebutkannya, yang sangat membuatnya marah. Orang itu tak lain adalah Long Xi yang berotot dari perkumpulan pedang. Ia memegang pedang besar yang jelas bukan senjata biasa. Sebelum tiba,
Ketika melihat Xiang Shaoyun hendak merebut harta karun itu, ia malah mengayunkan pedangnya ke arah Xiang Shaoyun. Jika Xiang Shaoyun bereaksi lebih lambat, pedang itu akan melukai punggungnya. Xiang Shaoyun menahan amarahnya dan bergerak secepat mungkin, berencana merebut harta karun itu sebelum melakukan hal lain. Namun saat itu, seorang Raja Iblis muncul di hadapannya dan menghentikannya. Setelah menggunakan gerakan kakinya untuk melewati Raja Iblis, dia mendapati Long Xi memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih harta karun. Mencoba mencuri dariku. Tidak semudah itu. Xiang Shaoyun meraung sambil melepaskan cakar berapi ke depan, merobek energi telapak tangan Long Xi. Kemudian dia menggunakan Phantom Shift untuk muncul di samping harta karun itu dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Saat ia sedang menyimpan harta karun itu, Long Xi mengayunkan pedangnya lagi. Sebuah pedang besar diayunkan dari atas, datang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga udara di sekitarnya retak. Seolah-olah sebuah gunung runtuh tepat di atas kepalanya, sesuatu yang tidak mungkin bisa ditahan oleh orang biasa. Pedang Bai Li Yixiao terutama berfokus pada konsep serangan yang lembut dan fleksibel. Di sisi lain, pedang Long Xi mengandalkan kekuatan fisik semata, mirip dengan cara Zhan Wushuang menggunakan tinjunya. Xiang Shaoyun dapat merasakan kekuatan di balik pedang itu. Dia akan dirugikan jika menghadapinya secara langsung, tetapi dia tidak punya waktu untuk menghindar, karena dia sedikit terlambat saat menyimpan harta karun itu. Dia harus melindungi dirinya sendiri dengan membangun penghalang energi terkuatnya sebelum melompat ke samping. Bang! Sebuah serangan berat menghantam bahu Xiang Shaoyun, dan retakan muncul pada pelat emas yang telah ia dirikan di sekelilingnya. Sebelum energi pedang dapat menembus tubuhnya, armor suci bercahaya miliknya menghalangnya. Dengan demikian, ia tidak mengalami kerusakan apapun. Darah pasti akan mengalir jika bukan karena armor suci bercahaya. Xiang Shaoyun terkejut dengan kekuatan Long Xi. Dia dengan cepat menggunakan gerakan kakinya untuk memperlebar jarak di antara mereka. Namun, Long Xi terus menyerang setelah melancarkan serangannya. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan melepaskan rentetan serangan tanpa ampun ke arah Xiang Shaoyun, menutup semua jalan keluar. Seolah-olah dia mengincar nyawa Xiang Shaoyun. Kegigihan Long Xi mengejutkan Xiang Shaoyun, dan dia memutuskan untuk tidak lagi menahan diri. Setelah beberapa manuver menghindar, pedang suci bercahayanya menerjang. Pedang suci itu jauh lebih kuat daripada kaisar manapun, memiliki ketajaman yang sangat menakutkan. Ketika Long Xi merasakan kekuatan pedang itu, dia dengan cepat menghindar, menyebabkan pedang itu malah mengenai Raja Iblis yang mengejarnya dan meninggalkan luka yang mengerikan. Raja Iblis itu hampir terbelah menjadi dua. Kau berani menyerangku? Akan kubunuh kau, teriak Xiang Shaoyun. Bersiap untuk membalas dendam, Xiang Shaoyun hendak melanjutkan serangannya. Ketika Long Xi melihat kemarahan Xiang Shaoyun dan menyadari bahwa dia memegang pedang yang sangat bagus, dia dengan tegas melesat pergi ke arah yang berbeda. Xiang Shaoyun hendak mengejar ketika dia menyadari bahwa Han Chen Fei dalam bahaya. Saat ia berusaha merebut harta pertamanya, Huang Tianji ikut campur. Keduanya saat ini terlibat dalam pertempuran sengit. Xiang Shaoyun tidak terlalu jauh dari mereka, jadi dia bergegas mendekat tanpa ragu-ragu. Sebelumnya, Han Chen Fei telah terluka oleh seorang Raja Iblis. Ia berhasil sampai di hadapan harta karun ini setelah melalui banyak kesulitan, tetapi Huang Tianji datang untuk mempersulitnya dan hampir menyebabkan kematiannya. Ketika ia merasakan niat membunuhnya, ia menyadari bahwa cintanya kepadanya telah berubah menjadi kebencian. Setelah pertempuran sengit dengannya ditambah dengan serangan tanpa henti dari Raja Iblis, Han Chen Fei hampir tidak mampu bertahan. Apakah aku akan mundur begitu saja, pikir Han Chen Fei, hatinya dipenuhi dengan kengganan. Bab 863. Chen Fei, karena kau tak punya perasaan padaku, izinkan aku mengantarmu ke alam baka. Kau bisa menjadi wanitaku di kehidupan selanjutnya, kata Huang Tianji. Aura kuatnya melonjak dan menekan Han Chen Fei. Tepat saat ia hendak menusuknya, serangan Xiang Shaoyun tiba. Pedang suci bercahaya yang dipegang Xiang Shaoyun ibarat alat curang. Kekuatannya terlalu besar. Ketika Huang Tianji merasakan serangan yang datang, dia menarik tombak Tianjinya ke belakang dan mengayunkannya ke arah Xiang Shaoyun. Pedang dan tombak itu bertabrakan, menciptakan letupan dua aura kuat saat energi berripples kemana-mana. Huang Tianji terlempar jauh, dan dia hampir terkena serangan dari belakang oleh seorang Raja Iblis di dekatnya. Memanfaatkan kesempatan itu, Xiang Shaoyun merebut harta karun tersebut dan melemparkannya ke arah Han Chen Fei sambil berteriak, ambil. Fokuslah pada pemulihan. Joy menutupi wajah Han Chen Fei saat dia menangkap harta karun itu. Setelah menyimpan harta karun itu, air mata air penyembuhan muncul di tangannya, dan dia meneguk air itu. Xiang Shaoyun, aku akan membunuhmu di sini juga. Huang Tianji meraung, marah karena Xiang Shaoyun benar-benar mendorongnya menjauh. Aura perang kerajaannya melonjak keluar, mengelilinginya dengan keagungan yang tak tertandingi. Dengan aura naganya, dia tampak sangat mulia saat mengumpulkan kekuatan dahsyat ke dalam tombaknya.
Kemudian dia dengan membabi buta menusuk Xiang Shaoyun dengan tombak itu. 10.000 naga meninggalkan sarang. Seketika itu, energi tombak berubah menjadi naga-naga yang meraung-raung. Seolah-olah benar-benar ada 10.000 naga yang menyerbu, pemandangan itu sangat mengesankan dan mengejutkan. Mereka menimbulkan malapetaka di jalan mereka, dan bahkan para Raja Iblis pun tidak mampu mendekati mereka. Kekuatan serangan ini sangat jelas. Xiang Shaoyun mengaktifkan kemampuan instingnya dalam upayanya untuk menembus teknik tersebut. Namun, serangannya terlalu ganas, dan setiap celah tertutup. Tidak akan mudah menemukan celah. Meskipun demikian, dia tidak takut. Menghadapi serangan itu secara langsung, dia menebas dengan pedangnya. Posisi kedua dari teknik pedang langit yang mempesona, hujan cahaya. Sejumlah besar energi pedang berubah menjadi banyak pancaran cahaya yang menghujani naga-naga itu seperti hujan pedang. Hujan itu benar-benar menguasai keadaan dan menghujani naga-naga itu dengan banyak lubang. Inilah kekuatan senjata suci. Huang Tianji akhirnya menyadari betapa menakutkannya pedang Xiang Shaoyun. Wajahnya muram sambil mengumpat dalam hati, orang ini ternyata memegang pedang suci. Ayo, ayo. Penguasa ini sudah lama menganggapmu sebagai pengganggu. Hari ini, aku akan membantaimu, teriak Xiang Shaoyun dengan angkuh setelah unggul. Dia berencana untuk terus menyerang. Pedang suci itu memberinya kekuatan yang besar, tetapi menggunakannya juga sangat melelahkan. Jika bukan karena dia telah memahami kedalaman cahaya, dia bahkan tidak akan mampu melepaskan 10% dari kekuatan pedang itu. Melihat Xiang Shaoyun mendekat dengan agresif, Huang Tianji terpaksa mundur. Dia menerobos masuk ke tengah-tengah para Raja Iblis. Jelas, dia berencana menggunakan boneka-boneka itu untuk menghalangi Xiang Shaoyun. Sebenarnya, Xiang Shaoyun hanya menakut-nakutinya. Ketika melihat Huang Tianji melarikan diri, dia menyimpan pedang suci bercahaya dan berpikir, pedang suci ini hebat, tetapi terlalu melelahkan untuk digunakan. Aku perlu menghemat tenaga. Dia menyadari bahwa banyak murid telah tiba dan perkelahian pecah di mana-mana memperebutkan harta karun. Medan pertempuran semakin intensif, dan orang-orang mulai berebut 5 peti giok di tengah jurang. Mereka yang berani mengincar peti giok itu tak lain adalah Bai Li Yixiao, Zhan Wushuang, Lei Bao, dan Yu Xiang. Saat mereka mendekat, hantu naga dan Phoenix menyerang mereka. Hantu naga menerjang mereka dengan aura pertempuran yang pekat, sementara hantu Phoenix melepaskan semburan api yang dahsyat, sehingga menyulitkan siapapun untuk mendekat. Keempat murid itu langsung terpaksa mundur dengan banyak luka di tubuh mereka. Jelas sekali betapa menakutkannya naga dan Phoenix itu. Kita tidak bisa menahan diri lagi, atau kita tidak akan bisa mendapatkan harta karun itu, raungan Zhan Wushuang saat auranya melonjak. Ukurannya membesar, dan aura pertempuran unik menyelimuti seluruh tubuhnya, sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Ini adalah salah satu teknik Zhan Wushuang lainnya, avatar tak terkalahkan. Teknik ini tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan, tetapi juga dapat meningkatkan pertahanannya. Sekali lagi, Zhan Wushuang meninju. Kali ini, tinjunya berubah menjadi tinju emas cemerlang yang dahsyat saat melesat ke arah hantu naga itu. Tinju yang tak tertandingi. Tahap kedua dari niat tinju. Jurus tinju tak tertandingi adalah teknik pertempuran tingkat atas, teknik yang diandalkan Zhan Wushuang hingga akhirnya dikenal sebagai Kaisar Tinju. Niat tinjunya telah mencapai tahap kedua, memberikan kekuatan luar biasa pada pukulannya. Bai Li Yixiao juga tahu betul bahwa jika mereka tidak bisa mengalahkan hantu naga dan Phoenix, mereka tidak akan bisa mendapatkan harta karun itu. Dia menghunus pedangnya dan mengirimkan banyak energi pedang eterik ke depan. Energi pedang itu melesat menembus langit dan mengelilingi hantu naga. Meskipun serangannya tidak terlihat istimewa, ada nuansa unik tertentu di dalamnya, seolah-olah dia memegang seluruh dunia dalam genggamannya dengan pedang di tangan. Adapun Lei Bao, ia memegang 2 palu. Setiap ayunan palu menciptakan sambaran petir yang menggelegar, seolah-olah dewa petir sedang murka. Sambaran petirnya tampak mampu menghancurkan segalanya, dan langsung menuju ke arah hantu Phoenix. Pada saat yang sama, Yu Xiang menghadapi hantu Phoenix secara langsung. Dia mengayunkan pedangnya berulang kali, mengirimkan banyak matahari yang menyala-nyala saat dia mencoba menekan hantu Phoenix tersebut. Keempat orang aneh itu melakukan semua yang mereka bisa untuk memusnahkan hantu naga dan Phoenix. Sayangnya, kekuatan gabungan mereka masih belum cukup. Hantu naga itu melesat, menyapu energi tinju dan pedang hingga lenyap, juga menyebabkan Zhan Wushuang dan Bai Li Yixiao terlempar sambil memuntahkan darah. Hantu Phoenix mengepakkan sayapnya, menangkis serangan petir. Serangan api yang datang sama sekali diabaikan karena ia menyerap api tersebut ke dalam apinya sendiri. Baik Lei Bao maupun Yu Zi yang hangus terbakar, dan mereka hampir kehilangan nyawa. Mereka adalah para siswa berkemampuan luar biasa terbaik dari Akademi Naga Phoenix yang mampu menandingi para penguasa dalam pertempuran. Namun, mereka belum sepenuhnya dewasa, dan dapat dimengerti bahwa mereka bukanlah tandingan bagi para hantu naga dan Phoenix.
Hantu naga dan Phoenix muncul, dan pada saat itu, suara jeritan Phoenix menggema di udara. Itu adalah jeritan Phoenix sejati. Seorang wanita yang sangat cantik terlihat menaiki Phoenix yang terbang langsung ke arah hantu Phoenix. Kaidi, hati-hati. Hantu Phoenix itu sangat kuat, seru Yu Xiang. Pada saat yang sama, seekor makhluk iblis kecil yang menyerupai ular dan naga muncul dari arah yang berbeda dan menyerang hantu naga tersebut. Pada saat itulah orang lain berubah menjadi banyak hantu, langsung menerobos berbagai rintangan, dan menyerbu langsung ke arah 5 kotak giok tersebut. Bab 864. Hantu itu bergerak cepat, tiba di depan kelima kotak giok dalam sekejap. Tepat ketika dia hendak mengambil kelima kotak itu, hantu naga itu mengayunkan ekornya ke arahnya, menyebabkan orang yang mendekat itu dengan cepat menjauh karena panik. Sosok hantu itu tak lain adalah orang yang telah menculik Lady Sura sebelumnya. Tidak banyak yang tahu identitasnya, tetapi ketenarannya setara dengan An Lulu dan Ye Lin San ketika ia pertama kali bergabung dengan akademi. Dia tak lain adalah tuan muda hantu, Gui Mohu. Selama beberapa tahun terakhir, Gui Mohu sepenuhnya berkonsentrasi pada kultivasinya saat berada di akademi. Dia tidak terlibat dalam konflik faksi apapun dan umumnya menjaga profil rendah. Namun, semua orang tahu bahwa dia telah diterima sebagai murid pribadi seorang tetua. Dari situ, jelas betapa berbakatnya dia. Kekuatannya telah berkembang pesat, dan sekarang dia adalah kultivator alam kenaikan naga tingkat 8. Dia cukup kuat untuk melawan ke-10 makhluk aneh itu. Kekuatannya yang dipadukan dengan langkah hantu tanpa jejak memungkinkannya untuk dengan mudah mendekati kelima peti giok tersebut. Sayangnya, merebut kelima kotak giok itu bukanlah tugas yang mudah. Namun, dia tidak menyerah. Sebuah cakar baja tiba-tiba muncul dari tangannya dan terbang menuju kotak-kotak giok tersebut. Tetapi ketika cakar baja itu hampir mencapai kotak-kotak giok, sebuah kekuatan tak berwujud bergelombang di depan kotak-kotak itu dan menghentikan cakar tersebut. Pencuri licik bermimpi mendapatkan peti giok. Pergi sana. Suara Ouyang Chuanqi menggema saat dia melancarkan serangan berapi-api ke arah Gui Mohu dengan tombak apinya. Setelah setengah tahun, Ouyang Chuanqi telah mencapai alam kenaikan naga tingkat ke-9. Dia memiliki kemampuan bertarung yang gagah berani, dan hanya sedikit murid yang mampu menandinginya. Dengan keunggulan kecepatannya, Gui Mohu menjauh dari serangan, meninggalkan serangkaian bayangan. Ia berteriak dengan suara seraknya, "Ouyang Chuanqi, aku akan mengingatmu." Ouyang Chuanqi mengabaikan Gui Mohu dan menuju ke arah kotak-kotak giok. Tepat pada saat itu, Xiao Xie, Ye Lin San, dan beberapa orang lainnya juga bergabung dalam pertempuran, mencegah siapapun merebut kotak-kotak giok dengan mudah. Para boneka Raja Iblis masih menyerang dengan ganas seperti biasa, tidak mengizinkan para murid menyentuh kotak giok. Hantu naga dan Phoenix adalah petarung terhebat di antara para pembela, tetapi ketika Yu Kaidi dan Phoenix-nya muncul, perubahan halus tampaknya telah terjadi. Tunggangannya adalah seekor Phoenix hidup yang auranya mirip dengan aura hantu Phoenix. Dengan demikian, hantu Phoenix merasakan kedekatan dengan Phoenix tersebut dan karena itu tidak menyerang Yu Kaidi. Ketika Yu Kaidi tiba, dia melompat dari Phoenix-nya sementara Phoenix-nya mulai menelan hantu Phoenix. Anehnya, hantu itu tidak memberikan perlawanan. Sesuatu yang serupa tampaknya juga terjadi pada hantu naga. Versi Mini Mani memiliki aura naga padanya, dan itu memungkinkannya untuk membentuk resonansi dengan hantu naga. Jika dia bisa menelan hantu naga, atau lebih tepatnya, aura pertempuran berbentuk naga, kekuatannya akan tumbuh pesat. Para murid benar-benar tercengang, tetapi mereka segera pulih dan melanjutkan serangan mereka menuju 5 guci giok tersebut. Sekali lagi, pertempuran sengit meletus di antara para murid. Pedang Bai Li Yixiao, tinju Zan Wushuang, palu Lei Bao, pedang Yu Xiang, dan tombak Huang Tianji saling berbenturan, menciptakan gelombang kejut yang menyebar keluar dan memenuhi gua. Seluruh jurang tampak bergetar. Jika tidak dilindungi oleh formasi, jurang itu pasti akan runtuh sepenuhnya. Beberapa murid yang datang terlambat tahu betul bahwa harta karun di tengah bukanlah sesuatu yang bisa mereka perebutkan. Mereka dengan cerdas memutuskan untuk fokus pada harta karun lainnya. Namun, boneka-boneka Raja Iblis bukanlah hiasan semata. Mereka dengan keras kepala menjalankan misi mereka dan menyerang para murid dengan brutal. Medan pertempuran semakin memanas. Xiang Shaoyun juga tidak ingin menyerah pada kelima peti giok itu, tetapi dia terpaksa fokus melindungi Mani. Dia harus memastikan tidak ada yang mengganggu Mani saat dia menelan aura pertempuran berbentuk naga. Meskipun Mani memiliki aura naga, aura itu tidak murni. Saat ia mulai melahap aura pertempuran berbentuk naga, aura itu melawan. Hantu naga itu jauh lebih kuat daripada Mani, dan ia melemparkan Mani hingga terpental sebelum kemudian melahap Mani. "Tolong saya, bos." Mani tidak punya pilihan selain meminta bantuan. Xiang Shaoyun tahu bahwa hantu naga itu adalah lawan yang sulit. Jika dia tidak mencoba sesuatu yang berbeda, dia tidak akan bisa berbuat apapun terhadapnya. "Biarkan aku mencoba menyerap aura pertempuran berbentuk naga ini."
Xiang Shaoyun mengambil keputusan berani setelah menggunakan cahaya kebijaksanaannya. Dia menyebarkan metode kultivasinya dan menggunakan kedalaman kekuatannya saat dia dengan paksa menyerap hantu naga ke dalam tubuhnya. Dia mencoba melakukan hal yang sama seperti Mani. Mungkin dengan menyerap aura pertempuran berbentuk naga, aura naganya sendiri akan tumbuh, yang menyebabkan peningkatan kekuatannya. Dan itu benar-benar berhasil. Setelah ditarik ke dalam tubuhnya, energi hantu naga mulai menyatu dengan aura naganya. Namun, energi jahat yang mengerikan juga terkandung di dalam hantu naga itu. Orang biasa akan menderita efek samping jika menyerapnya, tetapi Xiang Shaoyun adalah seseorang yang pernah berendam di kolam naga dosa dan kolam naga darah. Dia sudah berpengalaman dalam hal ini. Dia dengan cepat memisahkan energi jahat itu, memungkinkan aura naga murni memasuki bintang-bintangnya. Sensasi nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah dia baru saja meminum tonik berkualitas tinggi. Tetapi saat dia menyerap hantu naga itu, hantu itu mulai menyerangnya. Bukannya mundur, Xiang Shaoyun menerkam hantu naga itu. Pemandangan itu seperti hantu kelaparan yang menerkam pesta, pemandangan yang sangat tidak wajar untuk disaksikan. Seharusnya orang tahu bahwa energi hantu naga itu setara dengan energi penguasa tingkat puncak. Energi itu cukup kuat untuk membunuh Xiang Shaoyun dengan sekali serangan, tetapi alih-alih lari, dia malah menyerbu ke arahnya. Apakah dia sudah gila? Bukan itu masalahnya. Xiang Shaoyun tahu betul apa yang dia lakukan. Dia dilindungi oleh baju zirah suci yang dikenakannya. Kekuatan apapun di bawah tingkat alam suci tidak akan mampu melukainya. Jika tidak, dia tidak akan maju dengan begitu berani. Saat hantu naga dan Xiang Shaoyun berbenturan, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk meningkatkan kecepatan penyerapannya hingga maksimal, menarik sejumlah besar aura naga ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, Mani juga ikut bergabung dan mulai menyerap aura naga dari ekor hantu naga. Beberapa murid yang baru datang benar-benar terkejut ketika melihat apa yang dilakukan Xiang Shaoyun dan Mani. Mata salah satu dari mereka berbinar saat dia bergumam, jadi kita sebenarnya bisa menyerap aura pertempuran berbentuk naga secara langsung. Seperti kata pepatah, rasa ingin tahu membunuh kucing. Pendatang baru itu mempercayai kesimpulannya dan menerkam aura pertempuran berbentuk naga. Tetapi saat hantu naga itu mengamuk, murid itu terlempar jatuh ke tengah-tengah boneka Raja Iblis sambil memuntahkan darah. Dia akhirnya dibantai oleh boneka-boneka itu. Ketika yang lain melihatnya, mereka semua menghapus pikiran untuk mencuri aura pertempuran berbentuk naga dari benak mereka. Bab 865. Saat Xiang Shaoyun memaksakan diri untuk menahan serangan hantu naga, dia dengan liar menyerap aura naga. Saat dia melakukannya, kekuatannya mulai meningkat dengan cepat. Aura naga 67%. Aura naga sebesar 67,5%. Aura naga 68%. Aura naga dari hantu naga itu terlalu murni. Menyerapnya seperti menyerap sejumlah besar cairan naga, memungkinkan kekuatannya tumbuh dengan sangat pesat. Dia merasa seperti telah kembali ke kolam naga darah, atau lebih tepatnya, dia merasa jauh lebih baik. Namun, karena penyerapan energi yang berlebihan, meridian dan dagingnya mulai terasa sakit. Dia meraung kesakitan, membuat bulu kuduk semua orang yang menyaksikan merinding. Ketika akumulasi aura naga mencapai titik kritis, Xiang Shaoyun tiba-tiba melepaskannya, mengambil kesempatan untuk menerobos ke tahap berikutnya. Dia berteriak, terobos. Seketika itu, pemandangan menakjubkan seekor naga yang melayang ke langit berbintang muncul. Itu adalah aura naga 70%, level di mana naga tersebut telah mengambil bentuk yang lebih nyata, tampak sangat hidup saat menampilkan kekuatan seorang kaisar tahap akhir. Aura Xiang Shaoyun menyebar kemana-mana saat sejumlah besar energi spiritual berkumpul di sekelilingnya. Bahkan banyak murid di jurang itu merasakan apa yang sedang terjadi. Xiang Shaoyun ternyata berhasil menembus batas dengan menyerap aura pertempuran berbentuk naga. Bagaimana mungkin, teriak seseorang. Lihat, hantu naga itu semakin melemah. Kekuatannya tidak sekuat dulu lagi. Mari kita coba dan lihat apakah kita juga bisa menyerap sebagian kekuatannya, saran orang lain. Di antara para murid, Huang Tianji adalah orang yang paling iri pada Xiang Shaoyun. Dengan aura perang kerajaannya, dialah yang paling cocok untuk menyerap aura naga murni seperti ini. Dia menyerah memperebutkan 5 kotak giok dan malah mengisi aura pertempuran berbentuk naga. Saat dia menyebarkan metode kultivasinya, dia juga mulai menyerap aura naga hantu tersebut. Dengan tindakan Huang Tianji, banyak lagi yang bergabung. Tetapi setelah menyerap aura naga, mereka menyadari bahwa mereka tidak mampu menahan energi jahat tersebut. Mereka semua menderita akibat buruknya, dan ratapan mulai bergema di udara. Tidak seperti Xiang Shaoyun, Huang Tianji tidak memiliki cara untuk memurnikan energi jahat. Namun, energi yang ia kembangkan mampu memurnikan energi jahat tersebut, sehingga ia juga dapat memanfaatkan aura naga. Saat kekuatannya mulai meningkat, ia tertawa terbahak-bahak, jangan berpikir bahwa aura naga ini dapat dengan mudah diserap.
Ini sangat mematikan, hahaha. Yang lain akhirnya menyadari bahwa aura pertempuran berbentuk naga tidak mudah diserap, tetapi mereka tidak ingin melewatkan kesempatan bagus untuk meningkatkan kekuatan mereka. Karena itu, mereka dengan gigih terus mencoba. Hantu naga itu bukanlah lawan yang mudah. Ia terus mengamuk, bahkan membuat Huang Tianji terlempar jauh. Meskipun begitu, tingkat kerusakan ini masih dapat diterima olehnya. Setelah menstabilkan kondisinya sendiri, Xiang Shaoyun mencakar beberapa gumpalan aura naga dari hantu naga itu dengan telapak tangannya sebelum dengan cepat menyegelnya. Dia menyimpan gumpalan-gumpalan itu di lautan kosmos astralnya dan kemudian mengabaikan hantu naga tersebut. Baginya, aura naga mungkin berharga, tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan 5 peti giok tersebut. Batasan yang mengelilingi kelima peti itu telah hancur berantakan, dan pertempuran sengit sedang berlangsung di antara para murid saat mereka memperebutkan harta karun tersebut. Pedang Bai Li Yixiao bagaikan benda gaib dan tak terduga. Setelah mengambil salah satu kotak giok, dia segera mundur. Dia memiliki kemampuan berpedang yang tak tertandingi, tetapi tidak diragukan lagi bahwa dia memiliki hati yang baik. Dia memutuskan untuk pergi setelah hanya mengambil satu kotak giok karena dia ingin menyisakan sebagian untuk yang lain. Zhan Wushuang menyerbu dengan arogan dan mengambil sebuah kotak giok untuk dirinya sendiri. Saat ia hendak mengambil kotak kedua, Lei Bao mengambilnya lebih dulu. Perkelahian pun pecah di antara mereka. Keduanya memiliki gaya bertarung yang arogan dan tidak pernah menyukai satu sama lain. Mereka sudah lama ingin bertarung dan menentukan pemenang di antara mereka. Adapun Yu Ziyang, dia mengandalkan energi apinya yang tak tertandingi untuk membakar sekitarnya. Tidak ada yang berani mendekatinya, dan dia mampu dengan mudah merebut sebuah kotak giok untuk dirinya sendiri. Itu menyisakan peti giok terakhir yang hampir diambil oleh Ye Lin San, tetapi akhirnya dihalangi oleh Gui Mohu dan Xiao Xie. Dampak dari bentrokan mereka membuat peti giok itu terbang ke tengah-tengah boneka Raja Iblis. Ouyang Chuanqi dan Han Chen Fei mengabaikan sekeliling mereka dan mulai menyerbu ke arah kotak giok, tetapi Mo Xiaoxing dari faksi setempat dan seorang kultivator alam kenaikan naga tingkat 8 lainnya ikut campur, menggagalkan upaya mereka. Akhirnya, kotak giok itu jatuh di dekat Long Xi. Tatapannya menyala-nyala saat ia mengulurkan tangan untuk meraihnya. Tepat pada saat itu, sesosok pria yang angkuh bergegas mendekat dan merebut kotak giok itu di depannya. Ketika Long Xi melihat dengan jelas sosok pendatang baru itu, ia berteriak dengan marah, "Xiang Shaoyun, serahkan kotak giok itu." Benar sekali. Pendatang baru itu tak lain adalah Xiang Shaoyun, yang baru saja memasuki tahap ke-7. Kotak giok itu telah disimpan di lautan kosmos astralnya. "Ayo ambil jika kau bisa," tantang Xiang Shaoyun sambil menunjuk Long Xi dengan pedang pembunuh langit penguasa. Sebelumnya, Long Xi masih bisa menandingi Xiang Shaoyun dalam pertarungan. Namun sekarang, Xiang Shaoyun tidak lagi menganggapnya sebagai lawan yang sepadan. "Baiklah, rasakan pedangku." Long Xi meraung dan menyalurkan energi astral ke pedangnya. Seketika, aura ganas dan berdarah meletus. Tebasan penghancur iblis pembunuh setan. Serangan itu sederhana dan tidak mencolok, namun memancarkan sensasi yang luar biasa, seolah-olah akan terus maju tanpa henti dan menghancurkan setiap iblis dan setan di jalannya. Serangan itu cukup kuat untuk mengalahkan seorang penguasa biasa. Jelas sekali, Long Xi berniat menghabisi Xiang Shaoyun dengan satu pukulan. Jika tidak, dia tidak akan punya kesempatan untuk merebut kotak giok itu. Xiang Shaoyun cukup kuat untuk menghadapi Long Xi dengan kekuatan fisik semata, tetapi dia tidak berniat menghadapi lawan berdasarkan keahliannya karena dia menganggap itu hanya membuang waktu. Menggunakan 9 langkah neter milik Overlord, dia menghindari tebasan tersebut. Dia muncul kembali di samping Long Xi dan melancarkan tinju petir yang dahsyat ke depan. Tinju petir jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan tanpa memanggil petir, pukulan itu saja sudah cukup untuk mengubah kaisar tingkat puncak biasa menjadi daging cincang. Long Xi mengenakan baju zirah tingkat tinggi, tetapi dia tetap terlempar seperti peluru artileri. Kini jelas terlihat bahwa Long Xi bukan lagi tandingan Xiang Shaoyun. Dengan keunggulan kecepatannya, Xiang Shaoyun memiliki keuntungan mutlak. Long Xi tidak memiliki peluang melawannya. Xiang Shaoyun ingin terus menyerang Long Xi, tetapi semakin banyak boneka Raja Iblis yang datang mengganggunya. Pada saat yang sama, Mo Xiaoxing juga menyelinap menyerang dari belakangnya, mencoba memanfaatkan kekacauan tersebut. "Xiang Shaoyun, matilah." Mo Xiaoxing mengarahkan pedangnya ke belakang kepala Xiang Shaoyun ketika dia melihat Xiang Shaoyun sibuk berurusan dengan boneka Raja Iblis. Pedangnya sangat tajam, benar-benar setara dengan serangan Long Xi. Terlebih lagi, tusukan khusus ini cepat dan datang dari sudut yang sulit. Tepat sebelum pedang itu mengenai sasaran, Xiang Shaoyun bergeser menjauh seperti hantu dan menghindari serangan itu seolah-olah dia memiliki sepasang mata di belakang kepalanya. "Mati!" Xiang Shaoyun meraung sambil melakukan serangan balik, niat membunuhnya melambung tinggi. Bab 866. Xiang Shaoyun tiba di samping Mo Xiaoxing dan menyerang dengan 7 cakar matahari yang membara.
Setiap cakarnya memiliki kekuatan untuk merobek gunung. Kekuatan api Yun menyertai cakarnya saat ia mencakar lengan Mo Xiaoxing, meninggalkan luka yang begitu dalam hingga tulangnya pun terlihat. Pakaiannya juga robek, memperlihatkan baju zirah hijau yang dikenakannya di bawahnya. Dengan ratapan pilu, Mo Xiaoxing dengan brutal menusukkan pedangnya ke arah Xiang Shaoyun. Setiap tusukan diarahkan ke titik vital, dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Sebagai orang aneh dari faksi lokal, dia tentu saja memiliki trik-trik ampuh. Sayangnya, lawannya adalah Xiang Shaoyun, seseorang yang telah memahami seluk-beluk 9 kekuatan. Serangan Mo Xiaoxing bahkan tidak mampu melukai Xiang Shaoyun sedikitpun. 6 lapisan lempengan emas muncul di sekeliling tubuh Xiang Shaoyun. Didukung oleh kekuatan emas yang luar biasa, pertahanannya sangat tangguh. Serangan pedang Mo Xiaoxing hanya menghasilkan suara nyaring saat mengenai sasaran, tanpa meninggalkan kerusakan apapun. Xiang Shaoyun mengabaikan serangan pedang dan langsung menyerang Mo Xiaoxing. Xiang Shaoyun tampak berubah menjadi naga buas yang tak terhentikan, membuat Mo Xiaoxing sangat ketakutan. Meskipun begitu, Mo Xiaoxing tetaplah seorang murid elit, dan dia tidak akan kehilangan semangat bertarungnya dengan mudah. Pedang Wind Rider mabuk. Tubuh Mo Xiaoxing mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan, seolah-olah dia mabuk. Dia juga menari-nari seolah-olah telah berubah menjadi embusan angin. Dia berulang kali menusuk dengan pedangnya, melancarkan serangan pedang tanpa henti ke arah lempengan emas Xiang Shaoyun, dan akhirnya berhasil meninggalkan beberapa retakan di lempengan tersebut. Kegembiraan terpancar di matanya saat dia mengarahkan pedangnya tepat ke wajah Xiang Shaoyun, mencoba mengakhiri pertarungan saat itu juga. Mendering. Pedang itu menembus lempengan emas dan mengarah ke wajah Xiang Shaoyun. Akhirnya, pedang itu menembus kepalanya juga. Mo Xiaoxing sangat gembira, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia hanya mengenai bayangan. Rasa dingin menjalar di punggungnya saat dia berteriak dalam hati, sial. Mo Xiaoxing melesat mundur tanpa ragu sedikitpun meskipun ia telah mengerahkan pertahanan maksimalnya, bersiap menghadapi serangan balik Xiang Shaoyun. Bang! Sedetik sebelum pertahanan dirinya terbentuk, sebuah pukulan mengerikan menghantam bagian belakang kepalanya. Pukulan itu membuatnya kehilangan keseimbangan, dan tubuhnya terlempar ke depan dengan keras. Xiang Shaoyun melesat maju dengan kecepatan luar biasa dan menyikut punggung Mo Xiaoxing, menghantam Mo Xiaoxing ke dalam pelukan seorang Raja Iblis. Xiang Shaoyun tidak berhenti sampai di situ. Energi tajam menyelimuti jarinya saat dia melesat ke arah punggung Mo Xiaoxing. Kemudian dia menusukkan jarinya ke bagian belakang kepala Mo Xiaoxing. Xiang Shaoyun menusuk kepala Mo Xiaoxing, dan semburan darah menyembur keluar. Jelas sekali Mo Xiaoxing sudah mati. Lagi pula, otak adalah bagian terpenting dari manusia, dan begitu hancur, pada dasarnya tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, boneka Raja Iblis sibuk mencabik-cabik tubuh Mo Xiaoxing, hingga akhirnya mencabik-cabiknya. Bahkan, dari sudut pandang luar, tampak seolah Xiang Shaoyun hanya terlibat konflik dengan Mo Xiaoxing sementara Raja Iblislah yang menghabisinya. Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut cincin penyimpanan milik Mo Xiaoxing. Sebagai murid elit dari faksi lokal, dia jelas merupakan orang kaya. Xiang Shaoyun kemudian dengan cepat mundur untuk menghindari bentrokan dengan Raja Iblis. Pada saat ini, Ouyang Chuanqi dan Han Chenfei juga mulai mendekatinya. Semua orang sudah dapat sesuatu, kan? Saatnya pergi, kata Han Chenfei. Tidak banyak harta yang tersisa. Kecuali mereka berencana merampok murid-murid lainnya, tidak ada gunanya untuk tetap tinggal. Xiang Shaoyun mencibir dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Ini adalah tempat yang sempurna untuk melakukan tindakan tertentu. Tatapannya kemudian tertuju pada Yu Xiang dan Huang Tianji. Niat bertempur yang dahsyat terpancar dari dirinya. Di medan perang, Legiun Overlord telah menderita kerugian besar di tangan tentara kerajaan dan matahari berapi. Meskipun Legiun Overlord telah membalas, itu belum cukup. Beberapa dendam masih perlu diselesaikan. Ouyang Chuanqi juga memiliki niat bertempur yang membara saat dia berkata, benar. Ini adalah medan perang terbaik. Dia menunjuk Yu Xiang dengan tombaknya dan menyatakan, Yu Xiang adalah milikku. Lalu dia melesat ke arah Yu Xiang, berubah menjadi seberkas api. Kurang ajar. Kau datang mencariku sebelum aku sempat mencarimu, jawab Yu Xiang tanpa ragu ketika merasakan provokasi Ouyang Chuanqi. Dengan pedang berapi di tangannya, ia menghadapi Ouyang Chuanqi. Baik Ouyang Chuanqi maupun Yu Xiang sama-sama menguasai kekuatan api, dan keduanya merupakan kultivator alam kenaikan naga tingkat 9. Kemampuan bertarung mereka telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan di antara para kaisar. Adapun Xiang Shaoyun, dia memfokuskan pandangannya pada Huang Tianji dan bergumam, aku akan mulai denganmu. Kemudian dia menyerang Huang Tianji. Saat ini, Huang Tianji sedang berusaha memasuki tahap ke-9 setelah menyerap sejumlah besar aura naga. Mani sepenuhnya ditekan, tidak diizinkan untuk menyerap lebih banyak aura naga.
Jika bukan karena gangguan dari beberapa orang lain yang juga berusaha menyerap aura naga, Mani pasti sudah terluka parah. Haha, saatnya menerobos. Huang Tianji terlalu asyik dengan pertumbuhan tubuhnya yang pesat dan sesaat melupakan bahaya di sekitarnya. Dia mencoba meniru Xiang Shaoyun dan berusaha menerobos saat itu juga. Tepat saat ia hendak menerobos, ia merasakan kekuatan dahsyat mengalir ke arahnya. Hal itu membuatnya khawatir, dan sirkulasi energinya kacau. Ia dengan paksa menekan terobosan yang akan datang dan melayangkan telapak tangannya. Bang! Telapak tangan bertemu dengan kepalan tangan, menciptakan benturan yang sangat kuat. Penyerang itu tak lain adalah Xiang Shaoyun. Huang Tianji, minggir atau matilah, kata Xiang Shaoyun sambil mulai menyerang dengan membabi buta. Kali ini, dia tidak menahan diri. Dia baru saja memasuki tahap ke-7, dan dia membutuhkan sesi latihan yang tepat. Huang Tianji adalah rekan latih tanding yang sempurna. Menggunakan jurus petir, dia melepaskan rentetan pukulan dahsyat ke arah Huang Tianji. Setelah berhasil menembus pertahanan, Xiang Shaoyun menunjukkan kekuatan yang sama sekali berbeda. Setiap pukulannya melampaui level kaisar tingkat puncak, setara dengan penguasa. Terlebih lagi, dia juga sangat cepat. Pukulannya praktis tidak bisa ditangkap. Bagaimana mungkin seseorang bisa menghentikannya? Bab 867. Xiang Shaoyun telah memahami 9 kedalaman. Setiap kedalaman akan memberinya efek yang berbeda saat menyerang, dan serangannya saat ini menunjukkan sifat ini. Serangannya tidak hanya meledak dengan petir, tetapi juga dipercepat oleh kekuatan angin, yang memungkinkannya menyerang begitu cepat. Huang Tianji hampir saja mencapai terobosan ketika Xiang Shaoyun menginterupsinya. Auranya kini kacau, dan ia kesulitan menahan serangan bertubi-tubi Xiang Shaoyun. Meskipun demikian, Huang Tianji tetaplah seorang pangeran yang dipersenjatai dengan peralatan ampuh seperti baju zirah penguasa puncak yang dikenakannya. Baju zirah itu mampu memblokir seluruh serangan bertubi-tubi Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun juga memahami hal itu, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk membidik anggota tubuh atau kepala Huang Tianji. Huang Tianji sangat marah karena rasa sakit yang dirasakannya di kedua lengannya. Xiang Shaoyun, kau sudah keterlaluan. Huang Tianji meraung dan melepaskan aura naga yang seharusnya ia gunakan untuk terobosannya. Dia mengerahkan aura perang kerajaannya hingga maksimal, dan seolah-olah seekor naga sungguhan keluar dari tubuhnya dan menghantam Xiang Shaoyun hingga terpental. Aura perang kerajaan adalah aura pertempuran eksklusif klan kerajaan. Aura ini sangat kuat, dan kaisar biasa akan terluka parah, bahkan mungkin tewas, setelah terkena serangannya. Namun, Xiang Shaoyun tampak baik-baik saja. Dengan baju zirah kerajaan yang dikenakannya, ia tetap tidak terluka. Karena Huang Tianji gagal dalam upayanya mencapai terobosan, dia sangat marah. Tombaknya melesat dan berubah menjadi banyak hantu naga yang melesat ke arah Xiang Shaoyun. Setiap hantu mengandung kekuatan yang cukup untuk mengalahkan seorang penguasa biasa dalam sekejap. Xiang Shaoyun, hanya satu dari kita yang akan selamat melewati hari ini. Huang Tianji meraung. Dia selalu menjadi orang yang arogan. Tidak ada seorang pun yang pernah membantahnya sebelumnya, apalagi bekerja melawannya. Namun Xiang Shaoyun telah berulang kali menyebabkannya menderita kerugian. Kebenciannya terhadap Xiang Shaoyun telah mencapai puncaknya. Dia tidak lagi menahan diri saat menyerang. Xiang Shaoyun mundur dengan cepat sambil dengan cerdik menghindari Raja Iblis yang datang dari belakang. Akibatnya, serangan tombak Huang Tianji malah mengenai Raja Iblis, meninggalkan lebih dari selusin lubang di boneka itu. Boneka itu tewas di tempat, menunjukkan kekuatan serangan Huang Tianji. Xiang Shaoyun dengan cepat menghunus pedang pembunuh langit penguasa dan mengumpulkan energi petir serta tulang petirnya. Sejumlah besar energi petir mengalir di tubuhnya, dan aura naga dan harimaunya terpancar. Dia mengayunkan pedangnya, melepaskan badai. Gemuruh. Gemuruh. Kedua makhluk aneh itu berbenturan, menciptakan banyak letupan energi di sekitar mereka. Energi kacau menyebar kemana-mana, membuat para murid yang lebih lemah ketakutan dan segera mundur dari jurang. Perlu diketahui bahwa Xiang Shaoyun dan Huang Tianji bukanlah satu-satunya yang bertempur. Pertempuran lain juga sedang berlangsung, seperti antara Zhan Wushuang dan Lei Bao, serta Ouyang Chuanqi dan Yu Xiang. Ledakan terjadi di mana-mana, intensitas medan perang jauh melampaui tingkat kehancuran yang seharusnya mampu ditimbulkan oleh seorang kaisar. Dalam keadaan seperti itu, mereka yang lebih lemah dari para petarung tidak berani tinggal. Bahkan boneka-boneka Raja Iblis pun telah direduksi menjadi tidak lebih dari alat yang digunakan para petarung dalam pertempuran mereka. Adapun hantu Phoenix, ia telah sepenuhnya diserap oleh UKD dan Phoenix-nya. Ia tidak dapat ikut serta dalam pertempuran yang sedang berlangsung, jadi ia segera berangkat bersama Phoenix-nya. Ia enggan pergi, meliriknya sekali lagi sebelum pergi. Adapun Bai Li Yixiao, setelah mendapatkan peti giok pertama, dia bergabung dengan Long Xi dan bersiap untuk pergi. Dia tampaknya tidak tertarik untuk melawan siapapun di sana. Namun,
Zhan Wushuang tidak berniat membiarkan Bai Li Yixiao pergi. Setelah melepaskan diri dari Long Xi, dia menyerbu Bai Li Yixiao dan melepaskan pukulan yang sangat dahsyat. Tinjunya tampak mampu menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalannya, seolah-olah seorang penguasa yang kuat telah menyerang secara pribadi, melepaskan serangan yang tak terbendung. Bai Li Yixiao memiliki hati yang baik, tetapi itu tidak berarti dia tidak menikmati pertarungan. Menghadapi tantangan Zhan Wushuang, dia mengangkat alisnya sebelum menggunakan jari-jarinya sebagai pedang untuk dengan mudah menangkis pukulan yang datang. Bai Li Yixiao, hari ini, aku akan menghapus rasa malu yang telah kuderita sebelumnya, seru Zhan Wushuang sambil menyerang Bai Li Yixiao seperti naga buas. Sepasang tinjunya memancarkan niat bertempur yang tak berujung dan bersinar dengan cahaya cemerlang yang memenuhi seluruh jurang. Zhan Wushuang, akulah lawanmu, teriak Lei Bao sambil datang dari belakang. Petir berputar-putar di sekelilingnya seolah-olah dia adalah dewa petir. Dia tampak sangat mendominasi dan perkasa saat mengayunkan sepasang palunya ke arah Zhan Wushuang, sambil melepaskan banyak sulur petir secara bersamaan. Senyum terukir di wajah Bai Li Yixiao saat dia berkata, kenapa kalian berdua tidak membantu mengasah pedangku? Lalu, Bai Li Yixiao melambaikan kedua tangannya, membentuk dua energi pedang yang sangat kuat dengan jari-jarinya. Energi pedang yang tajam itu dengan cepat menebas tinju dan energi petir hingga lenyap. Bai Li Yixiao tampak seperti tidak berkeringat sedikit pun saat melakukannya. Tepat setelah itu, Zhan Wushuang dan Lei Bao melancarkan serangan yang jauh lebih kuat kepadanya. Senyum terukir di wajah Bai Li Yixiao. Bahkan pedangnya pun mulai bergetar seolah-olah menjadi sangat bersemangat. Akhirnya, semuanya mulai menarik, kata Bai Li Yixiao sambil menghunus pedangnya. Dengan demikian, ketiga makhluk aneh itu terlibat dalam pertempuran sengit, memenuhi jurang dengan gelombang kejut mematikan yang memaksa lebih banyak murid untuk melarikan diri. Namun, para murid yang melarikan diri tidak berhenti bertarung setelah lolos. Sebaliknya, mereka terus saling bertarung, menargetkan mereka yang telah mendapatkan beberapa harta karun dari jurang tersebut. Adapun Han Chen Fei, dia adalah salah satu murid yang luar biasa. Namun, dia menyadari bahwa telah terbentuk kesenjangan yang cukup besar antara dirinya dan para murid terbaik, yang membuatnya merasa agak sedih. Dalam hati, dia berpikir, sepertinya aku belum cukup berlatih. Meskipun aku telah meningkat cukup baik, orang-orang mulai menyusulku. Jika ini terus berlanjut, aku akan tertinggal jauh di belakang mereka. Aku tidak bisa menerima ini. Aku harus mengejar mereka. Lalu dia pergi tanpa ragu-ragu, menuju ke tanaman merambat iblis darah. Kebanyakan orang hanya mengenal tanaman merambat iblis darah sebagai tanaman jahat. Hanya sedikit yang menyadari bahwa akar tanaman ini mengandung kekuatan hidup yang melimpah. Jika seseorang dapat menggali akarnya, ia akan mampu meningkatkan kekuatan garis keturunannya secara signifikan. Pada saat yang sama, bakat kultivasinya juga akan meningkat pesat. Han Chen Fei mengetahui hal ini. Karena itu, dia memutuskan untuk mengambil risiko mencoba membunuh tanaman merambat iblis darah tersebut. Namun, dia bukan satu-satunya yang menyadari khasiatnya. Tuan Muda Hantu Gui Mohu juga sangat tertarik pada tanaman merambat itu. Bab 868. Xiang Shaoyun memegang kendali penuh dalam pertarungannya melawan Huang Tianji. Pedang Overlord Sky Slaying Saber miliknya seolah telah menjadi perpanjangan dari tubuhnya. Setiap tebasan sangat ganas, menunjukkan niat pedang yang mendekati tahap kedua. Setiap kali pedangnya tampak akan terlempar dari tangannya, pedang itu tetap berada dalam genggamannya, seolah-olah itu adalah anggota tubuh yang dapat digunakan sesuka hatinya. Persatuan senjata manusia, mengarahkan pedang. Xiang Shaoyun tidak pernah terlalu fokus pada kultivasi niat pedang. Namun setelah memulihkan beberapa ingatan dari kehidupan masa lalunya, ia mendapatkan kembali beberapa pengalamannya dengan pedang. Ingatan-ingatan itu membentuk semacam resonansi dengan tubuhnya yang memungkinkan keterampilan pedangnya mencapai tingkat ekstrim. Ini adalah pedang pembunuh langit Overlord yang sama yang pernah ia gunakan di kehidupan sebelumnya, pedang yang sama yang menemaninya saat ia berperang di seluruh dunia. Pedang itu telah lama menyatu dengannya. Dengan demikian, resonansi antara dirinya dan pedang itu hanyalah upayanya untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Huang Tianji jelas bukan orang lemah. Dia memiliki fisik bintang 9 tingkat dasar. Kekuatan yang dilepaskan dari 9 bintangnya sangat menakutkan. Jika Xiang Shaoyun tidak mengandalkan kecepatannya untuk berulang kali menghindari serangan Huang Tianji, dia pasti sudah lama dikalahkan. Xiang Shaoyun, hanya segini kemampuanmu. Bersembunyi seperti kura-kura. Jika kau memang sehebat itu, hadapi aku langsung, provokasi Huang Tianji. Aku memang sedang melakukan itu. Kau bisa bicara besar setelah kau berhasil menyentuhku, kata Xiang Shaoyun. Serangan pedangnya semakin intensif, membuat Huang Tianji semakin menderita. Armor Huang Tianji telah hangus hitam akibat bombardir berulang-ulang, dan banyak bekas luka berdarah terlihat di lengannya. Hanya kepalanya yang tetap tidak terluka. Kau benar-benar yakin akan menang. Transformasi Naga Kaisar.
Huang Tianji tidak rela disiksa sampai mati. Dia meraung dan mengerahkan aura perang kerajaannya hingga batas maksimal. Seekor naga putih dengan 5 cakar muncul dari punggungnya sebelum menyatu dengan tubuhnya. Seolah-olah dia sendiri telah berubah menjadi naga sejati saat dia menyerang Xiang Shaoyun. Seekor naga melayang di udara, seolah membelah jurang menjadi 2. Meskipun Xiang Shaoyun memiliki kecepatan tinggi, ia tidak mampu menghindari serangan mendadak itu, dan dadanya terkena serangan. Mendering. Huang Tianji yakin bahwa dia bisa mengakhiri hidup Xiang Shaoyun dengan serangan ini, tetapi sayangnya, senjata andalannya gagal menembus baju zirah suci Xiang Shaoyun. Satu-satunya yang berhasil dia lakukan hanyalah membuat Xiang Shaoyun terlempar akibat benturan tersebut. Xiang Shaoyun dengan cepat merebut tombak Huang Tianji dan memanfaatkan kekuatan serangan itu untuk menarik Huang Tianji mendekat. Kemudian, dengan tangan satunya, ia mengayunkan pedangnya ke kepala Huang Tianji. Serangan balik yang tanpa ampun itu membuat Huang Tianji ketakutan. Dia menundukkan kepala karena panik, dan mahkotanya terlempar. Rambutnya terurai di kepalanya, membuatnya tampak semakin menyedihkan. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak meningkatkan serangannya, aura pertempuran Huang Tianji yang menyelimuti tombaknya bergetar, membuat tangan Xiang Shaoyun mati rasa. Dia terpaksa melepaskan tombaknya, menciptakan celah yang dengan cepat dimanfaatkan oleh Huang Tianji. Huang Tianji mengayunkan tombaknya ke arah Xiang Shaoyun, memaksanya mundur saat dia mengambil kesempatan untuk segera keluar dari jurang. Xiang Shaoyun, aku pasti akan membunuhmu setelah aku berhasil menembus batas, kata Huang Tianji sambil melarikan diri dari jurang. Xiang Shaoyun tidak ingin membiarkan Huang Tianji lolos begitu saja. Lagi pula, dia jauh lebih cepat. Tetapi begitu dia meninggalkan jurang, suara Pan Yun terdengar, membuatnya berhenti. Tuan, Nyonya Sura ada di sini. Ketika Xiang Shaoyun melihat ke arah sana, dia melihat Pan Yun menjaga Lady Sura yang tak sadarkan diri di sebuah sudut. Dia mengerutkan kening dan bergegas mendekat, menyerah pada Huang Tianji. Dia bertanya, apa yang terjadi? Sebelumnya mereka belum berhasil menemukan Lady Sura. Dia mengira bahwa Sura telah mundur dari medan pertempuran. Pan Yun menghela napas lega dan berkata, aku tidak tahu. Aku hanya melihat Tuan Muda Hantu membawanya ke sini. Ketika aku mengejarnya dan menuntut agar dia melepaskannya, dia melakukannya karena dia tampaknya jauh lebih tertarik pada harta karun. Tapi apapun yang kucoba, aku belum berhasil membangunkannya. Jantung Xiang Shaoyun berdebar kencang saat ia mengamati aura Lady Sura. Ketika ia melihat bahwa Lady Sura tampaknya tidak terluka, kekhawatirannya berkurang. Kurasa dia baik-baik saja. Kita akan membicarakan tentang membawamu keluar dari tempat ini. Terlalu berbahaya di sini, kata Xiang Shaoyun. Lalu ia mengangkat Lady Sura dengan satu tangan dan menyeret Pan Yun dengan tangan lainnya. Mereka kemudian terbang pergi. Dengan kekuatannya saat ini, menerobos keluar dari perimeter yang dibentuk oleh pohon mati abadi dan tanaman merambat iblis darah bukanlah masalah. Lagi pula, kedua tanaman itu telah sangat melemah akibat serangan gabungan dari banyak murid. Saat terbang bersama Pan Yun dan Lady Sura, Xiang Shaoyun sekilas melihat pertempuran antara Han Chen Fei dan Gui Mohu. Niat membunuh berkelebat di matanya saat dia bergumam, sekilas saja, sudah jelas bahwa dia bukan orang baik. Dia pasti telah melakukan sesuatu pada Lady Sura. Xiang Shaoyun memutuskan untuk menangkap Tuan Muda Hantu dan menginterogasinya. Tubuhnya berkelebat saat ia menerobos barisan tanaman rambat dan ranting. Setelah meninggalkan area tersebut, ia menyerahkan Lady Sura kepada Pan Yun dan berkata, berkumpul kembali dengan pasukan dan jaga dia baik-baik. Aku akan segera kembali. Kemudian dia kembali terjun ke jurang. Meskipun targetnya adalah Gui Mohu, dia juga mengincar tanaman merambat iblis darah dan pohon mati abadi. Dia berpengetahuan luas dan pernah membaca tentang nilai kedua tanaman itu dari sebuah teks kuno. Dia tentu saja tidak akan melepaskan tanaman-tanaman itu setelah menemukannya. Dilengkapi dengan pedang suci, dia sepenuhnya mampu mencabutnya hingga ke akar. Dalam sekejap, Xiang Shaoyun tiba di dekat Han Chen Fei dan Gui Mohu. Saat mengamati pertarungan mereka, ia menemukan bahwa Han Chen Fei sebenarnya telah ditekan oleh Gui Mohu. Energi es absolut Han Chen Fei mungkin kuat, tetapi tanaman iblis darah terbukti terlalu mengganggu. Dengan demikian, Gui Mohu memegang kendali dengan teknik pergerakannya. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum Han Chen Fei dikalahkan. Hehehe, Han Chen Fei, kau bukan siapa-siapa, kata Gui Mohu sambil tertawa sinis. Tawanya terdengar sangat menyeramkan, seolah bisa mengganggu pikiran seseorang. Akibatnya, kestabilan mental Han Chen Fei terganggu, dan serangannya mulai melemah, memungkinkan serangan Gui Mohu semakin melukainya. Jika Han Chen Fei tidak dilindungi oleh baju zirah esnya, dia pasti sudah hancur berkeping-keping. Dari mana asal sampah ini? Beraninya kau menindas anggota Overlord Legion, raungan Xiang Shaoyun ketika dia tidak tahan lagi. Dia menyerbu dan menghentakkan kakinya ke kepala Gui Mohu. 9 tangga neter milik Overlord.
Bab 869. Ketika Gui Mohu menoleh dan melihat bahwa Xiang Shaoyun adalah pendatang baru, mata di balik topengnya bersinar dengan kemegahan yang tak terlukiskan. Dia meraung, "Xiang Shaoyun." Sayangnya, dia tidak diberi waktu untuk berpikir karena dia langsung merasakan tekanan luar biasa yang menimpanya, seolah-olah sebuah gunung runtuh menimpanya, menyebabkan dia merasa sangat tidak enak badan. Xiang Shaoyun mengambil langkah keduanya, mengirimkan banyak sulur petir ke bawah. Kekuatan langkah yang luar biasa itu membuat Gui Mohu merasa seolah-olah seseorang telah menginjak tepat di jantungnya. Auranya meredup, dan dia segera mundur, tidak memberi Xiang Shaoyun kesempatan untuk melukainya. Namun, kecepatan Xiang Shaoyun sungguh mencengangkan. Seolah-olah dia bisa melintasi dunia hanya dengan satu langkah. Dengan sekejap, dia muncul kembali di udara di atas Gui Mohu. Gemuruh! Gemuruh! Kekuatan petir di bawah kakinya mencapai tingkat yang tak tertandingi, dan tekanan yang dipancarkan langkahnya telah mencapai tingkat yang benar-benar tak tertahankan bagi Gui Mohu. Teknik penggantian tubuh. Bang! Tekanan langkah Xiang Shaoyun langsung menghancurkan boneka itu berkeping-keping. Gui Mohu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap pergi, berubah menjadi banyak bayangan. Xiang Shaoyun ingin mengejar, tetapi tanaman iblis darah menghentikannya saat sejumlah besar gas beracun mengelilinginya. Dia terpaksa menghindar ke samping, dan dia hanya bisa menyaksikan Gui Mohu melarikan diri. Dari kejauhan, Gui Mohu mencibir dalam hati, "Xiang Shaoyun, kau akan segera menjadi boneka penggantiku juga." Tunggu saja. Haha. Xiang Shaoyun tentu saja tidak menyadari rencana Gui Mohu. Dia berkata kepada Han Chen Fei, "Kau tidak akan mampu menghadapi tanaman iblis darah itu sendirian. Biarkan aku membantumu." Tentu. Dengan ukuran tanaman iblis darah ini, pasti akarnya sangat banyak. Kita bisa membaginya secara merata. Han Chen Fei setuju dengan senang hati. Xiang Shaoyun mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia mulai berjalan menuju pangkal tanaman merambat iblis darah. Markas itu dipenuhi dengan tanaman rambat dan gas beracun. Seorang kaisar akan langsung dicekik atau diracuni sampai mati begitu mereka masuk. Sangat sulit untuk benar-benar mendekati akar tanaman rambat iblis darah itu. Xiang Shaoyun menyelimuti tubuhnya dengan api dan membakar gas beracun hingga lenyap, sehingga ia dapat fokus pada semua tanaman rambat. Bahkan dengan pedang pembunuh langit penguasa, dia tidak akan mampu melukai mereka. Dia harus menggunakan pedang suci bercahaya jika ingin melakukan sesuatu. Tanpa ragu-ragu, dia menghunus pedang suci bercahaya dan menggunakannya untuk dengan mudah memutus sulur-sulur itu sebelum menyimpannya ke dalam lautan kosmos astralnya. Adapun Han Chen Fei, dia memblokir gas beracun dengan baju besi es yang telah dia bentuk dengan energi es absolutnya. Dia juga menggunakan pedang penguasa tingkat tinggi yang mampu memutus sulur-sulur tersebut, tetapi dia tidak mampu memotongnya semudah Xiang Shaoyun. Dia tidak cukup lincah untuk bergerak di tengah begitu banyak tanaman rambat. Berkali-kali, dia hampir terjebak. Jika aku bahkan tidak bisa mengatasi hal seperti ini, bagaimana aku bisa berharap untuk berdiri berdampingan dengan yang lain? Hancurlah kalian semua, pikir Han Chen Fei sambil memasang ekspresi keras kepala di wajahnya. Energi yang dilepaskannya semakin kuat, menurunkan suhu di sekitarnya secara drastis. Kepingan salju mulai berjatuhan di sekelilingnya saat kristal es mulai bergelombang keluar dari pedangnya. Dalam wujudnya saat ini, dia bisa membekukan segala sesuatu di jalannya hanya dengan satu tebasan. Tanaman rambat itu membeku sepenuhnya, memungkinkannya untuk terus bergerak ke bawah. Xiang Shaoyun adalah orang pertama yang mencapai pangkal tanaman iblis darah. Dia menemukan bahwa akarnya melilit kepompong darah yang sangat besar. Bentuknya seperti jantung, dengan setengahnya terkubur di dalam tanah. Di sekelilingnya terdapat konsentrasi gas beracun dan tanaman merambat yang tebal. Jika bukan karena penglihatannya yang kuat yang dapat menembus gas beracun yang pekat, dia tidak akan dapat melihat kepompong darah atau mengidentifikasi sumber kehidupan tanaman iblis darah secepat ini. Jantung darah tanaman iblis, seru Xiang Shaoyun dengan cemas. Dia tidak menyangka sesuatu seperti ini benar-benar tumbuh di sini. Jantung darah adalah sesuatu yang hanya dapat tumbuh melalui nutrisi dari sejumlah besar material darah. Terlebih lagi, dibutuhkan lebih dari 10.000 tahun untuk membentuk satu jantung darah. Karena tanaman merambat iblis darah ini sebenarnya memiliki jantung darah, ia jelas telah mencapai tingkat obat penguasa tingkat atas. Jika ia mampu memurnikan dan menyerap jantung darah ini, ia akan dapat meningkatkan kekuatan garis keturunannya secara signifikan dan memperoleh energi dalam jumlah besar, mendorongnya ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Jantung darah ini akan sangat membantu bagi seorang kaisar tingkat puncak. Dengan bantuan jantung darah, seseorang akan dapat dengan mudah membentuk fondasi jiwa. 5 peti giok itu bukan satu-satunya harta karun besar di balik pintu rahasia. Jantung darah ini adalah salah satunya, gumam Xiang Shaoyun sambil matanya berbinar karena kegembiraan. Lalu dia mengangkat pedang suci bercahayanya dan menyerbu ke arah jantung darah itu. Gas beracun di sekitarnya terlalu pekat dan kuat.
Xiang Shaoyun hanya mampu menahan racun itu setelah menggunakan kedalaman api, tetapi melakukannya dalam waktu yang lama akan menghabiskan terlalu banyak energinya. Selain itu, tanaman rambat itu terus menerjangnya tanpa henti, berulang kali mencambuknya. Jika bukan karena perlindungan yang diberikan oleh baju zirah sucinya, dia pasti sudah dicambuk sampai mati. Xiang Shaoyun mengayunkan pedang sucinya berulang kali tanpa berusaha menerapkan teknik apapun pada ayunannya. Bagaimanapun, kemanapun pedangnya mencapai, sulur-sulur akan terpotong. Tak satu pun sulur yang bisa bertahan dari pedang suci di tangannya. Han Chenfei mengikuti di belakangnya, dan dia kesulitan menembus lebih dalam. Dia hampir tidak mampu bertahan di bagian terluar, tetapi dia juga berhasil mendapatkan beberapa potongan kecil akar dari tanaman merambat iblis itu. Setidaknya, dia telah mendapatkan sesuatu dari ini. Dia tidak akan mampu terus melawan gas beracun dan sulur-sulur tanaman yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Ketika Xiang Shaoyun tidak lagi terlihat, dia berseru dengan takjub, tanpa kusadari, dia telah tumbuh hingga mencapai level seperti ini. Hanya masalah waktu sebelum dia menduduki peringkat pertama dalam daftar naga Phoenix. Han Chenfei selalu menjadi individu yang sombong dan angkuh. Hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan rasa hormatnya. Bahkan seseorang yang sehebat Huang Tianji pun tidak ada artinya baginya. Menurutnya, Huang Tianji hanya mencapai puncak kesuksesannya berkat bantuan ayahnya. Di sisi lain, Xiang Shaoyun berasal dari kalangan bawah dan bangkit dari nol. Perjalanan karirnya jauh lebih memikat dibandingkan dengan orang-orang hebat lainnya. Tanpa disadari, perasaan aneh muncul di hatinya. Perasaan itu mengalihkan perhatiannya sesaat, hampir menyebabkannya terbunuh oleh tanaman rambat. Dia segera mundur dengan panik. Beberapa murid lainnya juga mencoba mengincar tanaman iblis darah. Sebelumnya mereka tidak terlalu mempedulikannya karena mereka semua tertarik pada harta karun. Sekarang setelah mereka punya waktu untuk berpikir, mereka secara alami mengalihkan fokus mereka ke dua tanaman yang merupakan harta karun tersendiri. Jika mereka bisa membunuh kedua tanaman itu, mereka akan bisa menuai hasil panen yang melimpah. Lagi pula, bahkan sulur dan ranting yang terputus pun akan memberi mereka poin. Bagian-bagian yang lebih berharga dari kedua tanaman itu juga sangat berguna bagi para petani. Jelas sekali berapa banyak yang bisa didapatkan seseorang dari membunuh mereka. Di dekat pohon mati abadi, sesosok hijau bergerak cepat di antara ranting-rantingnya, dan sepertinya orang itu akan menjadi orang yang memanen bagian paling berharga dari pohon mati abadi tersebut. Bab 870. Xiang Shaoyun masih belum menyadari apa yang terjadi di luar. Meskipun jantung darah itu tampak dekat, sebenarnya masih cukup jauh darinya. Terlebih lagi, ada banyak halangan. Dia harus berusaha keras sebelum bisa mencapai jantung darah itu. Melihat jantung darah yang seukuran batu biasa itu, ia memperhatikan bahwa jantung itu dikelilingi oleh banyak akar yang lebih menyerupai meridian tubuh manusia. Jantung darah merah itu berdenyut sesekali, dan sekitarnya dipenuhi dengan energi kehidupan. Hal itu menimbulkan dorongan dalam diri Xiang Shaoyun untuk segera memurnikannya. Dengan tatapan membara di matanya, Xiang Shaoyun berseru, alam fondasi jiwa tampaknya tidak terlalu jauh lagi. Dengan mendapatkan jantung darah, dia bisa mengandalkannya untuk dengan mudah memasuki alam fondasi jiwa setelah mencapai puncak alam kaisar. Dia sekarang adalah kultivator alam kenaikan naga tahap ke-7, dan jiwanya telah tumbuh ke tingkat yang tak terbayangkan. Jika bukan karena fakta bahwa dagingnya tertinggal, dia mungkin sudah mulai membentuk fondasi jiwanya. Sekarang bukanlah waktu untuk memikirkan semua itu. Mengayunkan pedang suci, dia memotong sulur-sulur di sekitar jantung darah sebelum akhirnya membidik akarnya. Saat dia memanen jantung darah, sulur iblis darah itu akan mati. Tanaman iblis darah itu sangat menyadari hal ini. Ia telah membentuk kesadaran tingkat rendah dan memiliki keinginan untuk bertahan hidup. Ketika merasa terancam, ia mulai menarik kembali semua sulurnya. Pada saat yang sama, sejumlah besar gas beracun menyapu ke dalam, tidak memberi Xiang Shaoyun kesempatan untuk membunuhnya. Orang-orang di perimeter terluar sangat bingung ketika mereka melihat bahwa tanaman rambat itu malah mundur alih-alih menyerang mereka. Adapun Han Chenfei, banyaknya gas beracun dan tanaman rambat yang mundur memaksanya untuk mundur. Ekspresi tidak menyenangkan terpampang di wajahnya saat dia bergumam, tanaman iblis itu akan menggunakan kekuatan penuhnya melawan penguasa tertinggi. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mulai menyerang tanaman rambat yang mundur. Bersamaan dengan itu, dia berteriak kepada yang lain, tunggu apa lagi? Bekerja sama dan habisi tanaman rambat iblis ini. Kerumunan itu tampaknya menunjukkan rasa hormat yang besar padanya dan mulai menyerang tanaman rambat secara serentak. Motivasi mereka melakukan itu adalah untuk mendapatkan lebih banyak poin dengan memotong lebih banyak tanaman rambat. Dengan begitu, mereka akan terlihat lebih baik dengan peringkat yang lebih tinggi saat meninggalkan medan pertempuran. Namun, dengan semua tanaman rambat berkumpul bersama, kemampuan pertahanan mereka meningkat pesat. Semua serangan diblokir,
dan para murid gagal melukai tanaman rambat tersebut apapun yang mereka lakukan. Hanya serangan tingkat penguasa yang dapat merusak tanaman rambat tersebut. Namun, para murid elit dengan kemampuan bertarung setara dengan seorang penguasa tidak tertarik untuk terlibat. Beberapa murid juga teralihkan perhatiannya oleh pohon mati abadi karena seseorang telah membocorkan desas-desus bahwa seseorang akan memperoleh energi yang disebut energi abadi jika memurnikan batang pohon mati tersebut. Hal ini terbukti sangat menarik, terutama bagi para kultivator kayu. Saat desas-desus menyebar, semakin banyak murid yang mengincar pohon mati abadi itu, sehingga Han Chen Fei tidak punya pilihan selain meminta bantuan dari anggota Legion Overlord. Sebelumnya, Tang Long Fei, Xuan Yuantian, dan yang lainnya dibawa ke jurang oleh Xiang Shaoyun. Namun, mereka tidak mampu melawan boneka Raja Iblis dan telah lama mundur dari jurang. Beberapa dari mereka terpaksa meninggalkan medan pertempuran selama perjuangan mereka melawan tanaman rambat, tetapi untungnya, sejumlah besar dari mereka masih tersisa. Mereka berkumpul dan mulai menyerang tanaman rambat tersebut. Gemuruh! Gemuruh! Serangan demi serangan menghantam penghalang pertahanan tanaman iblis darah, rentetan serangan mencapai tingkat yang melampaui daya tahan penghalang tersebut. Lebih penting lagi, Xiang Shaoyun berada tepat di samping jantung darahnya dan telah memutus banyak akarnya. Tanaman itu bergantung pada akarnya untuk hidup, dan penghancuran akar-akar tersebut berperan dalam melemahkan penghalang pertahanannya. Tentu saja, Xiang Shaoyun terus-menerus diserang oleh tanaman rambat dan gas beracun, dan dia beberapa kali nyaris tewas. Akhirnya, dia terpaksa mengenakan lingkaran cahaya yang dia terima dari para malaikat, melindungi dirinya dari serangan mendadak berbagai tanaman rambat. Dengan adanya halo, dia akhirnya tidak perlu lagi waspada. Dia menggunakan teknik pedang langit yang mempesona dan menebas sejumlah besar akar. Dengan anggota Overlord Legion menyerang secara bersamaan dari luar, penghalang itu mulai menyusut. Akhirnya, jantung darah itu berada dalam jangkauan Xiang Shaoyun. Dia membersihkan akar-akar di sekitarnya sebelum memetik jantung itu dan memasukkannya ke dalam lautan kosmos astralnya. Begitu jantung itu dipetik, tanaman itu dengan cepat kehilangan kekuatannya. Banyak sulurnya melemah dan tidak lagi mampu menimbulkan banyak kerusakan. Xiang Shaoyun kemudian dengan cepat memanen lebih banyak akar di sekitarnya sebelum menyebarkan inderanya keluar. Ketika dia melihat anggota Overlord Legion menyerang dengan membabi buta, dia berteriak, "Saudara-saudari, hentikan. Aku akan keluar." Para anggota Overlord Legion buru-buru menghentikan serangan, memberi Xiang Shaoyun kesempatan untuk membuka jalan keluar. Saat Xiang Shaoyun muncul kembali di luar, tanaman iblis darah itu telah mati. Lagi pula, inti kehidupannya terkonsentrasi di jantung darah. Ia masih bisa bertahan hidup tanpa jantung, tetapi dengan akarnya yang juga terputus, ia tidak punya harapan untuk bertahan hidup. Mungkin tanaman iblis darah baru akan tumbuh di sini lagi setelah jangka waktu yang lama. Namun, Xiang Shaoyun tidak berniat memberi tanaman iblis darah itu kesempatan kedua untuk hidup. Dia memerintahkan anggota Legion Overlord, masih banyak akar di bawah sana. Panen semuanya, tetapi waspadai racunnya. Para anggota Overlord Legion sangat gembira, dan mereka mulai membagi tanaman rambat iblis darah itu. Beberapa akar yang tersisa juga dibagi di antara mereka, dan tidak ada satupun tanaman rambat yang tertinggal. Lagi pula, tanaman rambat itu juga merupakan bahan yang berharga. Akan sia-sia jika meninggalkannya begitu saja. Begitu saja, tanaman rambat iblis darah yang menyedihkan itu dipanen dengan bersih, tanpa meninggalkan jejak apapun. Xiang Shaoyun juga ingin melihat pohon mati abadi itu, tetapi ia mendapati bahwa pohon itu juga diserang oleh banyak murid. Inti sari pohon itu, batang mati, juga telah dipanen oleh Ye Lin San si pemuda hijau. Setelah mendapatkan batang itu, ia dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat itu, suara gemuruh keras terdengar dari gua di bawah jurang. Ternyata pertempuran sengit di dalam gua telah menghancurkan seluruh gua. Bahkan sebelum gelombang kejut mereda, kilat yang mengerikan mulai menghujani langit. Awalnya, Xiang Shaoyun mengira itu adalah petir yang dipanggil oleh Lei Bao. Namun, ia segera menyadari bahwa itu sebenarnya adalah petir perak. Baru kemudian ia teringat bahwa Mani masih berada di dalam gua. Ia mungkin sedang berusaha melakukan terobosan. Ular terkutuk. Kau benar-benar berhasil menembus pertahanan sekarang. Akan kubunuh kau, raungan Zhan Wushuang, yang sangat marah setelah pertarungannya terganggu. Dia kemudian melayangkan pukulan ke arah Mani, yang sedang dalam proses menembus pertahanan. Tinju yang kuat itu bergemuruh maju seperti aliran kekuatan murni yang tak terbendung. Saat Mani sedang melakukan terobosan, dia tidak punya cara untuk menghentikan pukulan itu. Dia terpukul keras dan terlempar jauh. Bajingan! Beraninya kau menyakiti saudaraku. Mati kau! Xiang Shaoyun meraung marah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.
Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.